Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, kita bertemu kembali dalam video saya. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara memperbaiki nilai buku minus. Ya, kita akan membahas bagaimana memperbaiki nilai buku minus. Jadi di sini ada salah satu dari saker saya yang mohon bantuan untuk bagaimana cara memperbaiki nilai buku minus. Jadi saya akan berikan tutorialnya kepada saker saya tersebut agar data yang disajikannya dapat berkualitas. Di sini kita akan langsung menuju aplikasi Erecon. Jadi dari situ kita berawal untuk melihat aset apa yang terjadi minus. Jadi rekan-rekan masuk ke aplikasi Erecon, ya, rekan-rekan masuk ke aplikasi Erecon, kemudian rekan-rekan masuk ke daftar BMN, kemudian rekan-rekan masuk ke nilai buku minus, ya, rekan-rekan masuk ke daftar BMN, kemudian masuk ke nilai buku minus. Nah di sini rekan-rekan bisa lihat aset apa yang terjadi minus, ya. Di sini terdapat nilai minus yang harus kita perbaiki. Nah, kemudian di sini kita berawal, kemudian kita beralih ke aplikasi simak. Jadi kita lihat di simak apakah benar-benar aset tersebut terjadi minus, maka kita akan melakukan uji petik ke aplikasi simak. Jadi di sini ada bangunan gedung kantor permanen, kemudian kita buka di sini aplikasi simak. Jadi kita lakukan penelitiannya di buku daftar, kemudian history BMN, kemudian kita ketikkan di sini asetnya, oke. Kemudian rekan-rekan buka kembali NUP berapa dia. Di sini rekan-rekan bisa lihat di sini ada NUP 8, ya. Kita buka kembali simaknya, dia berada di NUP 8. Oke. Dan kita proses apakah memang di aplikasi simak itu terdapat nilai minus. Kita akan lakukan pengecekan. Oke, di sini kita lihat langsung rekan-rekan lihat nilai akhir di sini. Oke, di sini memang terdapat nilai minus, ya. Di sini memang terdapat nilai minus. Kemudian kita bandingkan nilai minus yang terdapat di aplikasi simak dengan nilai minus yang terdapat di aplikasi Erecon. Jadi di sini nilai minusnya sebesar 807257. Kemudian kita buka di aplikasi Erecon sebesar 807257, ya. Jadi sama nilainya minusnya 807257, di sini 807257. Oke. Jadi memang terbukti memang di aplikasi simak itu aset tersebut terjadi minus. Nah, bagaimana cara memperbaiki nilai minus tersebut? Rekan-rekan masuk ke menu normalisasi. Ya, kita akan melakukan normalisasi kepada aset tersebut yang terjadi minus, ya. Kita masuk ke normalisasi, kemudian klik tambah, kemudian kita ketikkan kode barangnya, kemudian kita masukkan NUP-nya, ya. Tadi NUP 8, awal 8, akhir 8. Oke. Di tanggal perolehannya dia akan otomatis muncul sendiri. Kemudian rekan-rekan masukkan tanggal bukunya 31/12. Nah, di sini rekan-rekan boleh buat kelang 1 hari untuk melakukan perbandingan antara normalisasi dengan transaksi selanjutnya. Jadi sini kita buat 30/12/2019. Oke. Jadi nomor SK-nya di sini rekan-rekan ketikkan aja normalisasi, ya. Kemudian tanggalnya 30/12/2019. Kemudian di sini rekan-rekan ketikkan keterangannya perbaikan nilai buku minus. Oke.
kemudian klik simpan, klik OK. Nah, untuk tahap ini kita sudah melakukan normalisasi ya. Untuk tahap ini kita sudah melakukan normalisasi. Kemudian kita cek kembali. Oh, maaf rekan-rekan, sebelum rekan-rekan melakukan normalisasi, alangkah baiknya rekan-rekan melakukan pembatalan penyusun dulu ya. Jadi saya terlupakan untuk melakukan pembatalan. Rekan-rekan masuk pembatalan dulu, semester 2, batal susut. Oke. Nah, kemudian rekan-rekan cek kembali. Rekan-rekan cek kembali untuk aset tersebut ya. Setelah kita lakukan normalisasi, kita cek di sini story, masukkan bangunannya, bangunan kantor permanen. Oke, masukkan node-nya, node 8, kemudian masukkan proses. Nah, kita langsung lihat nilai akhir. Nah, di sini nilai minus tadi sudah tidak muncul setelah kita lakukan transaksi normalisasi ya. Setelah kita lakukan transaksi normalisasi, jadi sini nilainya 0, kemudian koreksi hasil evaluasi BMN. Oh, jadi di sini rekan-rekan kita bisa lihat di sini ada objek repal ya. Jadi di sini terjadinya minus tadi adanya objek repal. Jadi setelah kita normalisasi, kemudian di sini ada transaksi ya. Di sini ada transaksi. Di sini ada transaksi koreksi hasil repal atas BMN reklas keluar. Nah, jadi di sini rekan-rekan bisa analisa aset ini sudah dilakukan reklas keluar ya. Aset ini sudah dilakukan reklas keluar. Tentunya secara fisik aset ini sudah tidak ada kalau kita teliti histori dari transaksi ini. Karena kita lihat di sini tidak ada transaksi reklas masuk ya. Karena kita lihat di sini tidak ada transaksi reklas masuk, tentunya aset ini sudah tidak tampil. Nah, kemudian saya konfirmasi ke satker yang bersangkutan. Dia menyatakan aset ini fisiknya masih ada ya. Dia menyatakan aset ini fisiknya masih ada. Jadi kalau fisiknya masih ada, tentunya kita harus lakukan perbaikan ya. Kita harus lakukan perbaikan untuk memunculkan aset ini kembali. Oke, kita harus lakukan perbaikan untuk memunculkan aset ini kembali. Jadi untuk transaksi selanjutnya ya, rekan-rekan masuk ke normalisasi, kemudian lakukan input normalisasi. Jadi pengertian input normalisasi ini menyatakan bahwasanya aset tersebut secara fisik memang masih ada. Oke, aset itu secara fisik memang masih ada. Namun kalau aset itu secara fisik sudah tidak ada, rekan-rekan masuk ke penghapusan normalisasi. Ya, rekan-rekan masuk ke penghapusan normalisasi. Oke, kemudian di sini kita lakukan input, kemudian klik tambah. Ya, kemudian rekan-rekan di sini rekan-rekan bisa lihat dia sudah tampil di tabel ini karena di transaksi sebelumnya kita sudah melakukan pencatatan normalisasi untuk aset yang terjadi nilai buku minus. Kemudian di sini kita lakukan klik ya, kemudian jumlah item 1 untuk nomor urut pendaftaran itu sudah menyesuaikan awal 9 akhir 9. Nomor urut pendaftaran lama itu awal 8 akhir 8. Kemudian tanggal perolehannya rekan-rekan bisa lihat kembali tanggal perolehannya ya. Jadi rekan-rekan di sini sebelum masuk ke sini rekan-rekan harus melakukan rekam data ya dari story tadi.
tanggal perolehannya tanggal berapa ya, tanggal perolehannya tanggal berapa ya. Rekan-rekan bisa masuk ke sini, buka kembali, rekan-rekan bisa cek tanggal perolehannya. Oke, di sini tanggal perolehannya ini tanggal 15, oh di sini 31/12/1985. Jadi rekan-rekan lakukan pencatatan untuk tanggal perolehan itu di tanggal 31/12/1985. Oke, di tanggal 31/12/1985. Oke, kemudian kita kembali masuk ke normalisasi, kemudian input normalisasi, kemudian klik tambah ya, kita klik di sini, masukkan lagi jumlah itemnya 1, kemudian masukkan tanggal perolehan tadi yang sudah kita rekam, yaitu tanggal 31/12/1985. Oke, kemudian tanggal bukunya rekan-rekan masukkan ke 31/12/2019. Oke, nah di sini kita harus lakukan rekam lagi untuk nilainya berapa ya. Jadi kita harus melakukan rekam data tanggal perolehan dan nilai satuan. Jadi kita kembali lagi ke buku daftar history, kemudian kita masukkan kode asetnya, kemudian loopnya, oke. Di sini nilai awal aset tersebut adalah sebesar 28.655 ya. Kita catat dulu supaya tidak lupa. 28.655. Kemudian kita back, kemudian kita kembali ke normalisasi, kemudian input normalisasi, kemudian klik tambah ya, kita ulang kembali ini 1, kemudian tanggal perolehannya 31/12/1985, kemudian tanggal bukunya 31/12/2019, kemudian nilainya sebesar 28.655.000. Oke, dan ini kita kosongkan dulu sementara, kemudian kita klik simpan ya. Di sini untuk tampilan selanjutnya rekan-rekan di sini disuruh untuk melakukan pengisian data KIB ya. Jadi rekan-rekan jangan lupa untuk mengisi data KIB bangunan tersebut, luasnya berapa, kemudian jumlah lantainya berapa, tipinya berapa. Ini rekan-rekan harus isi. Nah, di sini saya akan melakukan isi untuk yang penting saja. Ya, di sini saya buat bangunannya ke 02, status bangunan. Kemudian di sini lokasinya saya buat 0700. Oke. Kemudian di sini kita lihat kabupatennya di 0 berapa ya, 0716. Oke, di sini nanti rekan-rekan isikan ya, isikan semua kolom yang ada di sini, kemudian saya masukkan unit penggunanya. Oke, kemudian di sini rekan-rekan masukkan lantainya, jumlah lantai 1 ya. Luas bangunan tidak boleh kosong. Jadi di sini rekan-rekan untuk saat ini saya masukkan angka 1 dulu ya. Nanti bisa akan kita lakukan pembetulan untuk KIB-nya. Oke.
Oke. Nah, kemudian rekan-rekan lakukan penyimpanan ya. Jadi di kolom peruntukan ini, kalau rekan-rekan untuk lebih melakukan pendetailan itu bangunan apa, rekan-rekan boleh sebutkan di kolom peruntukan itu bangunannya diperuntukkan untuk apa ya. Kemudian rekan-rekan lakukan klik simpan di sini ya. Rekan-rekan lakukan klik simpan. Oke. Di sini tahun selesai dibangun di sini. Oke. Di sini kita lihat ya, di sini dia minta tahun selesai dibangun, jadi di sini kita lihat tahunnya tahun 85 ya. Kita masukkan 1985. Oke, 1985. Oke. Kemudian rekan-rekan klik simpan ya. Klik simpan. Oke, perekaman keep bangunan nomor aset 9 berhasil. Nah, input BMN normalisasi sudah kita lakukan di sini untuk melakukan normalisasi nilai buku minus. Kemudian kita lakukan cek lagi di history. Lakukan cek lagi di history. Oke. Jadi rekan-rekan lakukan pengecekan step by step untuk aset yang kita lakukan perbaikan. Oke, kita lihat transaksi akhirnya di sini. Oke, di sini memang tidak kelihatan transaksi input normalisasi, namun itu kita sudah memunculkan kembali aset yang sudah di reclass keluar ya. Ini sudah muncul kembali aset yang sudah di reclass keluar. Jadi rekan-rekan kalau ada transaksi seperti ini, rekan-rekan dimohon untuk berkoordinasi dengan KPKNL karena objek ini adalah objek repal ya. Objek ini adalah objek repal. Jadi rekan-rekan agar melakukan koordinasi ke KPKNL ya, karena aset yang terkena objek repal tadi itu terjadi nilai buku minus. Nah, di sini kita lihat nilai akhirnya 0 dan aset ini tidak terjadi minus. Oke. Jadi rekan-rekan setelah ini nilai akhirnya 0, rekan-rekan boleh melakukan upload ulang ke aplikasi Erecon ya. Rekan-rekan boleh melakukan upload ulang ke aplikasi Erecon untuk melakukan perbaikan di aplikasi Erecon yang terjadi nilai buku minus. Oke. Jadi di sini aja yang bisa dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan, khususnya kepada sahabat saya yang terjadi nilai buku minus. Semoga berhasil dan semoga datanya dapat disajikan dengan benar. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Semoga bermanfaat dan kita dapat bertemu kembali dalam video-video saya selanjutnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.